Di balik pegunungan Afghanistan yang sunyi, tersembunyi sebuah komunitas kuno yang hampir tidak pernah dibicarakan dunia. Mereka adalah para penjaga tradisi, para pewaris peradaban tua, dan satu-satunya jejak Hindu yang tetap bertahan di tanah yang penuh gejolak. Siapa mereka? Bagaimana mereka hidup? Dan mengapa jumlah mereka kini tinggal hitungan jari? Temukan kisah lengkapnya hanya di Tribe Explorer, tempat kita mengungkap misteri budaya dan suku-suku paling unik di dunia. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share, agar semakin banyak orang mengenal cerita luar biasa ini. Komunitas Hindu Afghanistan adalah salah satu kelompok masyarakat yang paling tua, namun juga paling terlupakan dalam sejarah Asia Tengah. Mereka bukan sekedar minoritas. Mereka adalah bagian dari mozaik budaya kuno yang mewarnai peradaban jalur sutra. Meskipun kini jumlah mereka semakin menyusut, perjalanan panjang mereka menyimpan kisah luar biasa tentang identitas, keteguhan, dan keberagaman. Komunitas Hindu Afghanistan diyakini sudah hadir sejak era Kekaisaran Gandhara, Kushan, hingga masa peradaban India-Iran kuno. Pada masa itu, wilayah selatan dan timur Afghanistan merupakan jalur perdagangan yang mempertemukan bangsa India, Persia, Yunani, dan Asia Tengah. Banyak pedagang Hindu, terutama dari Punjab, menetap dan membentuk komunitas awal. Selama berabad-abad, umat Hindu Afghanistan menetap di pusat-pusat niaga. Kabul menjadi pusat sosial dan agama, Jalalabad menjadi basis perjalanan perdagangan dari Pakistan menuju Afghanistan, Kandahar menjadi jalur perdagangan Barat Timur sejak era jalur sutra, hingga abad ke-20, 3 kota ini menjadi pusat terbesar komunitas Hindu. Sebagian besar berasal dari pedagang Hindu Punjabi yang berpindah ke Afghanistan pada abad pertengahan. Namun, ada juga kelompok Hindu lokal keturunan Indo-Arya Dardik yang telah menetap sejak zaman kuno. Mereka berasimilasi, tetapi tetap memelihara identitas keagamaan. Umat Hindu Afghanistan biasanya dwibahasa atau bahkan tribahasa. Bahasa rumah, Hindko dan Punjabi. Bahasa sehari-hari, Dari, Persia Afghanistan. Sebagian juga fasih Pashto karena interaksi niaga. Bahasa mereka menjadi ciri khas diaspora Hindu Afgan di India dan Eropa. Upacara pernikahan, pakaian, dekorasi rumah, bahkan masakan semuanya bercampur dengan unsur budaya Tajik, Pashtun, dan Hazara. Dalam banyak perayaan Hindu, mereka tetap memakai pakaian khas Afghanistan seperti shalwar kamis dan shal pato. Sejarawan mencatat bahwa sebelum Islam masuk ke wilayah ini pada abad ke-7, masyarakat Hindu dan Buddha merupakan mayoritas. Komunitas Hindu yang masih tersisa saat ini adalah keturunan dari kelompok yang tidak banyak meninggalkan Afghanistan. Sejak ribuan tahun, Hindu Afghanistan dikenal sebagai pedagang perhiasan, rempah, kain, sutra, logam, kayu cendana, hingga barang-barang mewah dari Asia Selatan. Banyak keluarga Hindu terkenal sebagai penghubung perdagangan antara India, Persia, dan Asia Tengah. Kuil terkenal ini berdiri di kaki Bukit Asamai. Konon, nama Asamai berasal dari Dewi Ashmai atau Ashma yang dipercaya melindungi kota Kabul dari serangan. Kuil ini telah beberapa kali rusak akibat perang, namun masih dipertahankan oleh komunitas kecil yang tersisa. Diaspora Hindu Afgan di India, New York, dan Punjab mendirikan kuil dengan nama yang sama sebagai bentuk penghormatan pada akar leluhur mereka di Kabul. Di Afghanistan, kremasi sering dibatasi secara hukum maupun sosial, maka umat Hindu memiliki area pemakaman khusus. Ritual kremasi dilakukan hanya jika keadaan memungkinkan atau dilakukan di luar negeri. Pada masa pemerintahan Ahmad Shah Durrani, abad ke-18, non-muslim dikenai pajak jizyah. Meskipun demikian, mereka tetap diberi kebebasan untuk berdagang dan hidup berdampingan meski status sosialnya terbatas. Istilah Hindko Wans
mengacu pada orang Hindu yang berbahasa Hindko. Mereka memiliki identitas ganda, Afghanistan dan India Utara. Kombinasi yang unik, Sikh dan Hindu Afghanistan sering tinggal berdekatan, berbagi kuil, dan bekerja di sektor ekonomi yang sama. Kedua kelompok ini sering dianggap sebagai satu komunitas minoritas yang bersaudara. Sebelum perang, mereka mendominasi perdagangan tekstil, permata, emas, obat tradisional, hingga impor dari India. Banyak pasar terkenal di Kabul dan Kandahar dulunya dimiliki pedagang Hindu. Pria memakai shalwar kamis, rompi bordir, dan topi khas Afgan. Wanita memakai gaun panjang warna-warni dengan kerudung dekoratif. Meski Hindu, cara berpakaian mereka hampir tidak dapat dibedakan dari budaya lokal. Holi dirayakan dengan warna namun lebih sederhana. Diwali dipadukan dengan dekorasi lampu minyak khas Afgan. Vaisakhi dirayakan bersama komunitas Sikh dengan hidangan Afgan. Kofta Afgan dengan bumbu kari India. Bolani disajikan bersama chutney. Nan Afgan dengan kari kacang ala Punjab. Teh masala dicampur dengan susu khas Afgan. Bahkan di India, Eropa, hingga AS, diaspora Hindu Afgan tetap terkenal sebagai pengusaha tekstil, perhiasan, restoran, dan toko bahan makanan. Pada era 1970-an, Hindu dan Sikh Afghanistan merupakan komunitas minoritas besar yang memiliki ratusan kuil, sekolah, dan pasar. Invasi Soviet, konflik internal, perang saudara, dan pemerintahan Taliban membuat ribuan keluarga meninggalkan Afghanistan dan mencari perlindungan ke India dan Barat. Invasi Soviet, konflik internal, perang saudara, dan pemerintahan Taliban membuat ribuan keluarga meninggalkan Afghanistan dan mencari perlindungan ke India dan Barat. Negara bagian Delhi, Punjab, Haryana, dan Rajasthan menjadi pusat komunitas Hindu Afghanistan yang kini telah berkembang pesat. Mereka mendirikan kuil, organisasi masyarakat, dan sekolah budaya untuk melestarikan bahasa dan tradisi. Meski hanya segelintir, mereka tetap menjaga kuil dan rumah ibadah dengan penuh keberhatian. Beberapa kuil kuno hancur akibat serangan, penjarahan, atau peluru artileri selama Perang Panjang Afghanistan. Namun, komunitas yang tersisa terus membangun kembali kuil-kuil tersebut. Meski Hindu, mereka lebih nyaman berbicara dalam Dari atau Pashto dibanding Hindi. Inilah yang membuat mereka tampak sangat Afgan. Mereka memiliki penampilan yang sama seperti Pashtun dan Tajik, membuat mereka mudah berbaur dalam kehidupan sehari-hari. Banyak keluarga menikah antar kelompok pedagang untuk menjaga jaringan ekonomi tetap kuat dan melestarikan budaya. Selama masa-masa tegang, banyak ritual Hindu dilakukan secara diam-diam untuk menghindari konflik. Tradisi ini masih dipertahankan oleh komunitas kecil yang tersisa. Tanpa banyak diketahui masyarakat dunia, Hindu Afghanistan ikut membangun fondasi ekonomi, perdagangan, dan hubungan internasional Afghanistan selama ratusan tahun. Inilah yang membuat mereka unik. Mereka tetap mempertahankan keyakinan Hindu, namun budaya, bahasa, makanan, dan identitas sosial mereka sangat Afgan. Dua identitas inilah yang membentuk karakter kuat komunitas ini.